Karena apa? Tadi di Mazmur saja Pak Pendeta rasa jemaat seperti ayam yang toto jago. Separuh toto di sebelah sini, separuh di sana, separuh di sebelah sana. Ada yang memilih untuk labai diam, tak usah baca. Amin. Koi nama? Terah. Amin. Koi nama? Terah. Amin. Koi nama? Tunge. Karena apa? Bapak Pendeta juga belajar satu hal yang menarik di pos pelayanan Helamatona Iye. Ternyata di Helamatona Iye ini yang benar-benar orang Raijua itu hanya dihitung dengan jari. Misalnya dari rekan-rekan majelis Helamatona Iye hanya bayi pengajar yang benar Raijua. Betul ada rekan-rekan majelis. Karena apa? 5 minggu yang baca Alkitab hanya bayi pengajar. Memangnya yang penatua diaken bukan orang sabu. Kalau pendeta orang Ambon yang sudah baca Alkitab ya itu masuk akal. Tapi kalau majelis yang lain kontrak bapak pengajar untuk tiap minggu baca Alkitab dalam kebaktian utama itu juga gawat. Karena ada 1 minggu untuk belajar menerjemahkan, tulis ulang supaya bisa baca. Kalau memang mau pegang Alkitab baru baca setengah mati, terjemahkan di rumah, pegang kau baca. Ini dong main todong bapak pengajar. Bapak pengajar tolong kau bagian baca Alkitab. Tadi bapak pengajar ke bapak pendeta di belakang. Mungkin di sini semua son ada orang Raijua lai anak pendeta. Jadi bapak pendeta tanya, nyake bapak 5 minggu dong kontrak beta baca Alkitab. Bahaya. Tapi di akhir dari memaknai bulan budaya juga satu hal yang menarik yang saya dapatkan. Memaknai gereja, memaknai bulan budaya Bapak Mama, itu bukan hanya di Raijua. Tapi di seluruh wilayah Gemit, gereja memaknai bulan Mei sebagai bulan budaya. Kenapa demikian? Karena gereja sadar, Kristen sadar bahwa agama itu datang setelah atau kemudian dari budaya yang ada. Bapak Mama ada yang lahir langsung Kristen. Bukan orang sabu tapi lahir langsung Kristen. Coba angkat tangan. Biasanya identitas menjadi Kristen itu ketika dibaptiskan. Tapi begitu lahir orang pasti urus dia dengan budaya Raijua. Amin. Koi nama? Begini banyak sedikit ini. Amin. Koi nama? Amin. Kekristenan datang setelah pendatang dari luar, orang dari barat, orang dari Belanda, orang dari Portugis datang membawa agama. Baru kita tahu tentang agama. Tetapi budaya sejak kita lahir, kita ada di dalamnya. Maka karena itu gereja sadar bahwa gereja tidak bisa anti terhadap budaya. Atau gereja menarik diri dari kebudayaan, itu tidak bisa. Tetapi bagaimana gereja dan agama bertemu dengan budaya untuk benar-benar menjelaskan Kristus, menjelaskan Allah dalam kebudayaan itu sendiri. Maka memaknai bulan Mei seharusnya orang Raijua sampai pada pengenalan tentang Allah, tentang Tuhannya dalam tampilan orang Raijua. Tapi kalau habis bulan Mei dia masih tahu Tuhan itu yang rambut pirang, muka putih, mata biru, orang barat, maka tersesatlah engkau. Karena artinya kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Firman bilang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka temukanlah Allahmu dalam rupamu, bukan dalam rupa orang lain. Harus berupaya untuk menemukan Tuhan dalam budaya kita. Itu baru Kristen. Kalau tidak bahaya. Ikut perkembangan boleh. Ikut tren boleh-boleh saja. Ikut fashion boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai kelewatan, overdosis, dan kehilangan jati diri, itu yang bahaya. Minggu lalu Bapak Pendeta dapat kabar ada bule satu kelompok datang di Darai Nadeka. Begitu bule dan turun tanya sarung selimut, angkat buat datang selimut yang biasanya selimut Raijua 1 juta, dong beli dan 3 juta. Sarung yang biasa 2 juta, orang beli 3,5 juta. Mahal nama.
mahal. Orang luar menghargai kebudayaan kita begitu mahal dan luar biasa. Sekarang Bapak Mama sendiri yang orang Raijua, sejauh mana menghargai budaya Raijua? Atau jangan sampai sudah jadi Raijua KW, Raijua yang tidak lagi original. Kalau ada yang tidak tahu KW itu apa, Bapak Pendeta Pungkaka ini ada itu, Bapak Pendeta yakin pasti tahu. Dan juga yang ada usaha kios lain-lain pasti tahu. KW itu barang palsu. Dia memang kelihatan sama persis tapi palsu. Jadi jangan sampai jadi orang Kristen, orang Raijua yang palsu dan tidak lagi asli. Amin. Kau nama? Nama tolong perhatikan, anak kecil menangis pasti nangis. Jangan sampai orang tua lebih kenyau dari anak iki. Amin. Kau nama? Jatuh ke tangi anak iki mah. Kalau yang kalau perhatikan anak iki, ya itu yang masalah. Terako nama? Terako? Ya Pendeta lanjut. Ketika kita ada dalam memaknai budaya ini, seperti Pendeta bilang, jangan sampai kita menjadi orang yang palsu di dalam kebudayaan kita. Firman di minggu ini mengajarkan kita belajar tentang satu hal, kepala penjara di Filipi yang bertobat dan mengikut Yesus. Kalau kita baca dengan baik ayat ini, maka kita lihat di sini bahwa ketika Paulus dan Silas datang ke Filipi, mereka datang mencoba untuk menjelaskan tentang kebudayaan mereka, maka orang-orang di sana menolak mereka. Bahkan mereka ditangkap dan dipenjarakan. Tentu Bapak Mama ketika Bapak Pendeta datang dan bawa budaya Ambon tanpa penjelasan, mau ajar Bapak Mama budaya Ambon, pasti Bapak Mama marah. Akan jauh berbeda ketika saya masuk dengan budaya Raijua. Hal itu dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka mewartakan kebenaran firman Tuhan. Karena orang-orang di Filipi tidak mengerti bahwa mereka juga bagian dari keturunan orang Rum, dan mereka mengajarkan kebudayaan yang dirasa asing bagi orang-orang di sana, maka mereka ditangkap dan dilempari dengan batu. Bahkan sampai di penjara. Tetapi ketika di penjara, mereka tidak mengeluh, tetapi mereka berdoa dan memuji nama Tuhan. Sehingga kepala penjara menjadi percaya dan seisi rumahnya diselamatkan. Hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari pelayanan Paulus dan Silas dalam bacaan di minggu terakhir bulan budaya ini, mereka adalah pelayan Tuhan yang setia, tetapi mereka mengalami banyak tantangan. Bahkan tantangan itu membuat mereka harus sampai pada titik penderitaan terdalam, dilempari batu dan dipenjara. Itu nilai kekristenan, harga kekristenan yang harus dibayar oleh setiap orang yang bilang percaya kepada Allah. Pertanyaan bagi Bapak Mama dan saya yang menjadi orang Kristen, sejauh mana kita rela menderita, kita rela disakiti, kita rela terluka dalam identitas kekristenan kita? Atau jangan sampai orang baru singgung sedikit, depo api menyala lebih besar dari singgungan yang didapat. Masuk di gereja dengan pendeta tua khotbah, firman kena lurus, dia bukan pulang ke berdoa dan berusaha bertobat, dia mulai ke hiu. Kasih tinggal hiu di laut supaya rajin masuk gereja. Hiu biarlah dia di laut, kalau dia naik di darat nanti jadinya ke hiu, loro-loro. Firman itu disampaikan, dia seperti pedang bermata dua, dia iris pengkhotbah dan juga yang mendengarkan khotbah. Maka kalau rasa bahwa firman itu pas dengan kehidupan saya, pakai roh yang di dalam diri untuk pulang dan bertobat. Jangan kemudian ada firman yang kena dan bilang, waktu aku siap ini firman untuk beta. Justru kalau orang Kristen belajar dari Paulus dan Silas, menderita itu harus disupport. Kalau firman hanya omong yang enak-enak, Bapak Mama dan saya menghadapi tantangan, kita akan menjadi Kristen yang lemah. Tetapi kalau firman menegur Bapak Mama dan saya, menunjukkan bahwa firman Tuhan dan Tuhan sendiri mengasihi Bapak Mama dan saya.
Amin kok? Amin kok? Kalau rasa ada kena tuh amin, supaya pulang ada niat berubah. Ini mau amin juga kita belum buat, makanya amin supaya pulang buat. Amin kok? Ini hari kita lihat di depan kita banyak yang dibaptiskan. Dan Bapak puji Tuhan, karena akhirnya di Helamatona Iye, sejak berdiri sampai sekarang, Bapak baru lihat gereja Helamatona Iye penuh dan tidak tertampung. Apakah ini karena keluarga pu anak baptis? Karena ini sebentar ada acara ikutan. Masing-masing timbang dalam hati. Walaupun banyak juga jemaat tamu, ada dari Boko, ada dari Bogi, tapi ya Helamatona Iye punya banyak. Kiranya setiap minggu gereja ini penuh seperti ini. Bapak Pendeta ingin semua sama-sama jawab, amin kok? Atau Bapak Pendeta turun dari mimbar mau tanya satu-satu, amin kok? Amin. Yang di sini sudah ada yang jawab. Awas jangan sampai mic ada sayap. Ulang, amin kok? Itu kan bagus toh. Kalau su bilang amin, su bilang tera, artinya itu janji dari Tuhan. Ya tuh saya percaya dan pasti saya buat. Saya berjanji dan pasti saya lakukan. Agar supaya gereja yang dibangun ini tidak hanya menjadi batu yang tersusun rapi, tetapi menjadi rumah di mana umat Tuhan rindu untuk bersekutu. Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan, meneladani apa yang Paulus dan Silas teladankan untuk Bapak Mama dan saya. Bahkan harus dipenjara dan terluka, tidak akan membuat seseorang yang hidup di dalam Tuhan menjadi mundur dan tidak menyampaikan kebenaran. Biar Bapak Pendeta berhenti tahan, iklan ada lewat. Semua perhatikan, ada yang bercerita dari orang lain. Selesaikan dulu itu baru Bapak Pendeta. Pokoknya baik. Maksudnya semua kok habis bercerita, bukan mau khotbah. Amin kok Bapak Mama? Begitu. Supaya apa yang kita pelajari ini tidak habis pulang kita lupa ditanjakan. Bawa pulang, renungkan. Firman ini kita baca tiap hari, tiap minggu untuk dapat merubah hidup Bapak Mama dan saya. Kalau orang Kristen mendengarkan khotbah kemudian dia pulang seakan telinganya tidak dipakai, maka sia-sialah kekristenan kita. Kita baca firman hari ini, Paulus dan Silas harus menderita, tetapi mereka justru memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Sekarang orang Kristen bagaimana? Orang Kristen di Rejua bagaimana? Ketika ada masalah lari pi doa, lari pi memuji Tuhan, atau lari pi mana? Lari pi kalau pun akamone, lari pi Bapak Mama saksi, lari pi keluarga, lari pi polisi, atau lari pi nginuhopi. Pelarian mana yang kita pilih? Paulus mengajarkan ketika menghadapi masalah bersama dengan Silas, bahkan nyawa terancam, pelarian mereka adalah mencari Tuhan. Maka ketika kita bilang kita pengikut Tuhan, ketika kita dibaptiskan menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka hiduplah di dalam Tuhan. Amin Bapak Mama. Orang Kristen kalau bawa anak-anak baptis, keluarga baptis, sebenarnya orang Rejua yang Kristen terlalu gampang untuk mengerti. Karena baptis itu sama dengan budaya orang Rejua, Jue. Dalam pengembalaan Bapak Pendeta bilang, seseorang Jue dia punya ternak menandakan bahwa itu milik kepunyaannya. Maka kalau lepas ini tahun depan mau tanam baru tangkap, tetap tidak akan salah tangkap. Kalau dia kasih tanda depo hewan lubang telinga 2, 3, 4, 10, 12 mungkin, potong 1, 2, 3, tetap tahun depan
tangkap tidak akan salah tangkap. Betul. Mungkin Bapak Pendeta bilang jua itu salah kata, Bapak mengerti lah, kasih tanda hewan. Maka ketika orang dibaptiskan, ia diberi tanda menjadi milik kepunyaan Allah. Mau oro sampai di mana Tuhan tahu dia milik. Tanam itu dalam hati. Orang tua yang bawa anak-anak untuk dibaptiskan, ingat baik-baik bahwa ketika menjadi milik Tuhan, di mana tempat Tuhan tahu. Dan ketika hewan peliharaan kita lepas dengan tanda yang kita buat, ada 2 kali saja kita dapat memanggilnya kembali. Panggil yang pertama kalau musim tanam. Gong bunyi, diketita tanda semua tangkap hewan. Karena mau tanam. Betul kau nama? Betul kau? Boleh. Panggil yang kedua itu kalau ada masalah dan ada syukur. Karena pasti makan daging. Sekarang tergantung. Yang sama juga Tuhan akan berlakukan bagi kita. Mau tunggu Tuhan panggil kita baik-baik saat memang waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, atau mau saat syukuran dan masalah. Jadi orang Kristen kok kaget-kaget Tuhan panggil tiba-tiba selesai. Baik kok pas dep waktu masih bisa siap diri bikin baik. Tapi kalau kaget-kaget Tuhan bilang lu, Bapak belum siap, belum badame dan tetangga di sebelah. Pakai dong. Siap sudah siap kembali. Maka jagalah hidup kita untuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kekristenan bukan hanya sebatas surat gereja, bukan sebatas identitas yang dipamerkan, tetapi iman dan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kadang orang mau jadi Kristen hanya karena pemerintah menuntut untuk ada surat gereja. Ketika mau dapat BLT, ketika mau dapat bantuan ini kan harus ada fotokopi, kartu keluarga, surat nikah, surat baptis. Maka dia mau herani untuk surat itu. Surat itu gampang, tinggal tanda tangan. Tapi identitas kepemilikan Allah, itu yang sulit. Maka sekian banyak orang menjadi Kristen hanya saat dia lahir, saat dia dibaptiskan, saat dia ikut katekisasi sidi, kemudian dia bangamu, kemudian made. Itu kita tahu dia Kristen. Tapi tunggu kok hari-hari biasa, ibadah rumah tangga, ibadah kategorial, gereja yang biasa. Ini hari cari dia susah setengah mati. Nanti begitu ada dispenduk dari Seba datang, muat di grup kita satu rejo, dia mulai datang. Bapak Pendeta, dulu Jo. Oke. Butuh huli herani. Herani ya? Herani mana? Dari kapan herani? Sudah lama Bapak Pendeta. Sini selama ini Bapak Pendeta sudah dalam gereja dekama. Budi. 1 tahun datang berapa kali? Iya Bapak. Yang Bapak Pendeta sampaikan ini baru terjadi 2 minggu lalu. Bapak Mama boleh tersenyum, boleh ketawa, boleh mari, silakan. Tapi baru terjadi 2 minggu yang lalu. Datang patah leher sampai leher mau patah, minta surat gereja. Ya saya sebagai pendeta menuntun jemaat untuk sesuai keputusan sidang tidak ditandatangani sebelum pastoral. Tapi hati pelayan sapa tega. Nasihat pidatang, pastoral pidatang, lebih fotokopi sudah ke Bapak tanda tangan. Itu nanti janji penuh di dalam mulut. Minggu depan kako gereja Bapak. Kako tru-tru. Begitu dia lihat balpoin su ayun, cap su turun, minggu depan cari dia di gereja pianoke. Apalagi pas momen adat kebihu begini, mau cari dia susah setengah mati. Saya pendeta gemit yang tidak pernah anti dengan budaya, tetapi sadarilah untuk memaknai kebudayaan itu di dalam identitas kekristenan kita.
Paulus dan Silas tidak meniadakan budaya, tetapi melihat budaya itu di dalam terang kasih Kristus. Maka mereka dapat melewati tantangan yang dihadapi. Pertanyaan bagi Bapak Mama dan saya yang herani, sejauh mana kita benar Kristen di dalam kebudayaan Raijua yang tidak lagi Raijua? Bapak Pendeta berani jamin, budaya di Raijua tidak ada lagi yang murni budaya Raijua. Kalau Bapak Pendeta salah, timbang-timbang, boleh kasih masukan. Tapi kan kalau Kenoto itu tidak ada air susu ibu di Raijua. Kenapa kaget-kaget sekarang isi Kenoto ada air susu ibu? Sejak tahun berapa itu terjadi? Betul atau tidak ya? Bapak Mama jawab sendiri. Sejak kapan orang Pidaba naik motor? Sejak kapan jalan di jalan lu ketemu orang batogor? Apakah ada budaya Raijua yang masih murni? Bukan orang lain yang tidak menjaganya, orang Raijua sendiri yang tidak menghargai budaya Raijua. Ditambah lagi kebudayaan orang Sabu, biasanya orang bilang lipana, tidak boleh dituliskan. Bapak Mama bayangkan 10-20 tahun depan, anak-anak cucu Bapak Mama apakah masih mengerti tentang budaya Raijua? Ataukah mereka akan mengerti budaya TikTok? Budaya video, apa deh nama? Yang itulah, buat video dapat doi begitulah. Bapak Pendeta tak ada dong. Atau jangan sampai lebih mengerti budaya Korea. Raijua mah Korea. Sekali lagi, ikut perkembangan dan modern itu tidak salah, tetapi tidak overdosis dan kebablasan. Anak muda sekarang ataupun orang tua yang jiwanya muda, berapa banyak yang masih mau pakai selimut? Paling banyak orang Raijua pakai selimut itu tunggu pas mati. Kalau tidak ada acara adat nikah, nah itu baru mau pakai. Tapi kalau hari-hari biasa anak muda yang womone itu lebih suka pakai celana kaki botol. Sekalian pakai botol di kaki. Tahu ini celana kaki botol budaya dari tahun berapa? Dan yang paling lucu adalah dia kalau pakai celana kaki botol, dia tambah ada sepatu pantofel, baru tanpa ada rasa bersalah dia lipat gigi, habok gigi. Itu dia lihat di kaca tahu dia punya perasaan karmana. Pendeta pemerintah juga begitu. So tanya ulang aturan. Pemerintah bilang dalam 1 minggu itu 2 hari berpakaian budaya. Artinya budaya seperti apa pakai itu. Kalau masuk ego budaya yang bukan kita punya budaya jadi kacau. Paulus dan Silas mengalami itu. Paksa masuk dengan budaya yang lain mendapat tantangan. Makanya Bapak Pendeta bilang tidak mungkin budaya Raijua tidak punya maksud dan filosofi ketika memakai selimut dan sarung. Cara ikat pasti punya makna. Tapi karena tidak pernah lagi dipelajari, dihargai, sekarang asal habok. Yang penting era lagi kain adat. Itu anak momone, anak mau beni. Ya Bapak Pendeta harus sampaikan karena kebenaran. Bubu na bubu, nanti bertanggung jawab dari Tuhan. Perkembangan dari luar, anak muda sekarang di Raijua juga Pendeta mulai lihat. Perempuan lebih hobi pakai rok span dan celana umpan. Sekalian pakai di laut untuk umpan ikan. Amin. Kau Bapak Mama? Bule yang pakai itu celana umpan. Orang Korea yang pakai celana umpan, kalau lihat tuh enak. Tuh di hari-hari. Kaiti dida, pepelawawa. Hari-hari. Tapi kalau katong yang pakai celana umpan, Bapak Mama nilai sendiri. Oke. Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Dana. Di mana-mana.
Maka sesuatu timbanglah apakah benar itu baik, apakah itu sesuai dengan hidup kita atau tidak. Bukan tidak boleh. Boleh pakai, tapi bertanggung jawab dengan apa yang kita pakai. Amin. Kau mama? Sedikit yang terang, jangan sampai sumara. Amin. Kau mama? Begitu. Ada yang menarik juga, Bapak Pendeta harus kasih tuntas karena ini minggu terakhir. Liturgi banyak, jadi artinya khotbah juga bisa banyak. Bapak Pendeta kupas satu-satu. Penyakit yang lain yang mungkin bisa menjelaskan tentang adat itu. Di sini aspal sekeliling semua kampung, kok. Aspal itu seperti, minta maaf tapi tai kambing. Di sini aspal rusak, di sana belum aspal. Itu rajua. Bapak bayangkan dengan kondisi aspal yang seperti ini, apalagi dari rumah itu harus lewat rua-rua hudi. Dia mau pergi pesta, dia mau pergi kantor, dia mau pergi gereja, haken 9 senti. Timbang bapak aja oke. Kalau dia menikmati dan itu tidak apa-apa, nyata oke. Tapi tanya dalam hati. Jalan begitu lihat sepi, buka sepatu. Artinya bahwa bergaya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi karena hanya ikut-ikutan. Ketika kita tercabut dari kebudayaan kita, maka tanpa sadar, Bapak, Mama, dan saya kehilangan identitas diri kita. Amin kok? Amin kok? Maka ketika bawa anak-anak untuk dibaptiskan sekarang, baptislah mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan di dalam pemaknaan dan juga pengajaran budayamu. Supaya jangan jadi orang yang tersesat di dalam pemahaman kekristenanmu. Di Rajua orang kadang tidak mau ikut acara adat, orang tidak mau pakai barang sarung selimut karena bilang itu kafir. Begitu dia jadi Kristen, semua hal kafir habis. Padahal di dalam Alkitab Tuhan ajar, Tuhan dekat dengan perempuan Sunda, Tuhan dekat dengan para pemungut cukai, Tuhan dekat dengan orang-orang yang ditindas. Tapi kita jadi Tuhan, mulai angkat diri jadi Tuhan. Hanya mau dekat dengan orang yang rajin gereja, rajin PD, rajin ibadah. Orang yang tidak seperti itu semua bergaul. Apalagi yang adat-adat itu son boleh karena itu son sesuai dengan kekristenan. Siapa yang bilang? Dalam liturgi hari ini, terima kasih teman-teman selamat Tuhan, bisa memaknai 12 udu dalam 12 suku Israel. Itu salah satu cara untuk bagaimana memandang budaya kita di dalam terang kekristenan. Maka ketika baptis anak, saya tidak pernah rubah nama Sabu. Kalau sudah ada nama Sabu, kalau memangnya nama Sabu dan nama Kristen beda di apa? Amin. Kau Bapak Mama? Itu sederhananya begitu. Jadi orang Sabu jangan jadi orang Sabu Rajua yang munafik. Dan mau pakai barang adat, tapi begitu bule datang harga 3,5 juta, lari ke rumah ambil kau jual. Itu munafik. Jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang munafik. Hari Minggu tahu tempat di gereja, ada ibadah tahu tempat beribadah. Setelah itu kalau mau jalan di tempat lain yang penting gereja. Di sini ada salah satu jemaat yang cukup dekat dengan Bapak Pendeta, dan Bapak Pendeta benar dengan tulus salut kepada dia. Mungkin banyak orang bilang bahwa dia masih sering di tempat ramai, masih ini dan itu, tapi tidak pernah alpa bergereja. Maka Pendeta akan senang dan senyum-senyum karena soal selamat, soal benar dan tidak itu urusan Tuhan. Tapi kalau engkau herani hari Minggu gereja, ada ibadat, ikut ibadat. Amin kok? Ini dia son datang gereja, dia son ikut ibadah, tapi nilai orang nomor 1. Ini hari dia ke Facebook buka dari atas sampai bawah tuh ayat semua. Sakit hati dia tulis di Facebook, senang dia tulis di Facebook, mau berdoa belum tutup mata Facebook dulu.
Tapi begitu gereja, sudah datang gereja. Itu bukan tipu publik, tipu Tuhan. Sejak kapan Tuhan ada FB kau balas satu-satu? Atau mama pun Tuhan ada FB na minta kau beta berteman dulu dan beliau. Berdoa dan mengeluh itu kepada Tuhanmu. Sederhana sebenarnya. Tetapi bagaimana kita menghidupinya? Maka demikianlah jika orang Kristen mengerti, Bapak Mama dan saya mengerti, tidak hanya banyak dibaptis, tetapi dalam setiap ibadah umat Tuhan akan mengerti untuk datang bersekutu menjadi milik Tuhan. Amin kok Bapak Mama? Amin kok? Masih 24 halaman. Ada omaknya? Tak ada Mama pendeta, keloe. Hanya kalau ditambah lagi 3, 4, 5 jam, ada keloe oke. Itu mau dari sore sampai malam duduk nggak duduk kok. Dari hal yang sederhana kita bisa mengerti dari hal yang sederhana kita dapat mengerti sejauh mana kita hidup menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapak Mama dan saya masing-masing punya tanggung jawab iman kepada Tuhan. Tidak ada Bapak Pendeta mempertanggungjawabkan iman Bapak Mama. Tidak. Sebagai pendeta saya hanya menuntun jemaat Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan. Tapi untuk benar ada di dalam Tuhan, masing-masing punya tanggung jawab. Hal paling sederhana yang bisa kita pelajari dari Paulus dan Silas. Mereka ada dalam penjara. Mereka setia berdoa dan memuji Tuhan. Tahanan yang lain menyaksikan itu. Dan kepala penjara menjadi bertobat karena hal itu. Amin Bapak Mama. Ini ketemu dalam penjara, dalam gereja yang hanya 2 jam. Dia duduk tuh sebentar. Dua jam dalam gereja. Dia pun sibuk lebih dari tukang bangun gereja. Tahu kalau dia duduk tenang 2 jam, dia pun apa yang salah? Bagi yang anak-anak pulang di rumah sakit, di puskesmas, periksa jangan sampai ada cacing di dalam, supaya dokter bisa cepat kasih obat dan pertolongan. Tapi kalau cacingnya di hati, bertemulah dengan Tuhan. Amin kok? Amin kok? Supaya kita datang gereja tiap minggu bakat tumu tuh pulang bawa sesuatu. Apalagi ketemu pendeta sekarang 6 minggu sekali. Sebentar sore akan buka pos pelayanan di Taga.